Ya, kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR pagi hari ini. Dan bagi Anda yang tadi tidak sempat mendengarkan siaran ruang publik hari ini secara utuh, Anda bisa dengarkan kembali di kbrprime.id dan juga Anda bisa pilih ruang publik. Masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Kak Eca, Sekjen Arus Pelangi, dan juga Kak Geno dari ICJR. Nah, kita lanjut akan bacakan beberapa pesan singkat WhatsApp dan juga komentar-komentar yang sudah masuk di channel YouTube Berita KBR. Yang pertama dari WhatsApp dulu, ada Rama di Banjarbaru. Saya rasa harus dipikirkan matang-matang isi dalam KUHP tersebut. Kemudian kita baca komentar yang ada di channel YouTube Berita KBR dari Bimo Bramantio. Lalu apakah menurut Kak Geno, apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk memastikan pasal 411, pasal 412 tidak dijadikan pasal karet oleh pihak berwenang? Kemudian juga dari Tommy, Kak Geno, kalau ada Satpol PP, tokoh masyarakat atau ormas yang menggerebek terkait pasal kohabitasi ini, kalau mereka memaksa menghakimi seperti apa? Mungkin bisa ditanggapi secara umum oleh Kak Geno terlebih dahulu. Silakan Kak Geno. Oke, ini penting ya, pertanyaan yang penting sebenarnya. Keduanya berkaitan gitu, apa yang bisa dilakukan dan kemudian bagaimana kalau dalam implementasinya Satpol PP, masyarakat yang melakukan penggerebekan gitu. Hmm. Pertama memang ya ini kalau secara pasal ini ya, ICJR sendiri sebenarnya menolak keberadaan pasal ini. Kita clear menolak pasal ini. Masalahnya sekarang KUHP baru kita ini sudah disahkan. Artinya iya, kita menolak tapi kita harus move on. Yang kita harus pastikan adalah bagaimana kemudian nanti implementasinya tidak semena-mena tadi. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat? Satu, menurut saya masyarakat harus memang paham juga ketika nanti ini misalnya diterapkan gitu ya, ya setidaknya uh, tahu bahwa ini nggak bisa dilaporkan oleh siapa aja gitu. Ini adalah delik aduan gitu. Itu setidaknya itu yang harus diketahui dan bukan kewenangan dari Satpol PP ataupun masyarakat. Itu Hmm. satu. Oke. Kedua adalah saat ini karena KUHP kita sudah selesai, kita sudah jadi gitu ya, barangnya sudah ada, Hmm. kita punya babak baru apa namanya babak baru pembahasan gitu ya. Hmm. Ada yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dia nantinya akan memastikan bagaimana pasal-pasal di dalam KUHP ini akan bisa diterapkan. Bagaimana orang itu akan bisa ditahan, bagaimana orang itu bisa ditangkap, bagaimana kemudian hal-hal seperti penggerbekan itu harus dilakukan. Itu ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang saat ini juga sedang dibahas di DPR dan bersama dengan pemerintah. Gitu. Itu yang harus kita pastikan. Oke. Disitulah kita harus pastikan bahwa kemudian pasal-pasal ini tidak bisa tuh diterapkan oleh Satpol PP gitu, hanya Hmm. polisi. Kewenangannya apa saja juga harus clear ada di situ. Battle kita sekarang ada di situ karena kita harus ya bagaimanapun ini sudah terjadi gitu ya di KUHP kita nggak kalah gitu ya. Hmm. Pasal ini buruk dan tapi kita nggak kalah karena kita setidaknya bisa taruh apa namanya pengaman yang meskipun nanti ini akan sangat tergantung dengan implementasi gitu. Kalau memang nanti upaya-upaya paksa itu karena upaya paksa itu bicaranya tidak dalam KUHP, bagaimana kemudian apa Satpol PP segala macam itu tidak ada dalam ranahnya KUHP. Tapi yang harus kita pastikan juga adalah bagaimana pemerintah kita ini bisa nanti ke depannya melakukan harmonisasi Baik. yang betul terhadap kebijakan-kebijakan yang memang misalnya tadi terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, sorry, hukum yang hidup, kohabitasi gitu ya. Baik. Itu dia ada lagi nggak di dalam perda? Itu bagaimana Hmm. bisa pemerintah itu memastikan bahwa itu tidak ada lagi gitu. Cukup di dalam KUHP satu aja ini dan jelas penerapannya seperti apa dan siapa yang kemudian menerapkan. Baik. Gitu kira-kira Kak. Baik, Kak Geno. Tanggapan dari Kak Eca sendiri dari komentar-komentar yang tadi sudah dibacakan seperti apa, Kak? Iya, nah itu tadi yang Kak Geno bilang, ya memang ini harus dilihat lagi dampak-dampak dari KUHP ini gitu. Karena bukan cuma kawan-kawan komunitas yang akan terdampak, tapi masyarakat umum juga akan terdampak dengan pasal ini gitu. Seperti kita mengkritik pejabat publik, kita bisa dipenjarakan. Nah, bagaimana jika
ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik yang melakukan korupsi, terus kita tidak boleh mengkritik. Lah bagaimana negara ini bebas korupsi jika kita mengkritik pejabat kita dipenjarakan, padahal kita menyuarakan keadilan gitu. Dan itu jadi menurutku bukan cuma teman-teman komunitas saja yang akan terdampak. Perda-perda masih ada yang akan mengkriminalisasi teman-teman gitu, kayak Perda Bogor yang akan melakukan terapi konversi, harus diruqyah teman-teman komunitas. Ini menurutku kita jadi kayak kurang nyaman tinggal di, bukannya nyaman ya, kita butuh tenang, kita butuh nyaman tinggal di negara kita sendiri. Tapi dengan ada pasal ini kan menimbulkan ketakutan gitu kepada teman-teman komunitas. Memang pasal ini sudah ada, tapi masyarakat umum belum semua tahu jika di dalamnya itu sebenarnya membahayakan sekali untuk mereka dan juga teman-teman komunitas kayak gitu. Baik, nah ini karena waktu juga terbatas ya Kak Geno dan juga Kak Echa nih, pertanyaan terakhir kita untuk Kak Geno dan juga Kak Echa. Mungkin dari Kak Echa dulu, kohabitasi atau hidup bersama ini kan masuk ranah pribadi ya, seperti yang tadi Kakak juga bilang tuh sangat tidak nyaman jadinya kan. Apa sih dampak yang bisa timbul kalau negara ini ikut mengatur ranah pribadi menurut Kak Echa dulu, silakan. Nah, menurutku kalau pemerintah ikut campur dalam ranah pribadi kita, itu kan melanggar hak privasi. Masuk ke pekarangan rumah kita aja sudah melanggar hak privasi, apalagi orientasi seksual kita ikut campur gitu negara. Maksudku ya, ini suatu pelanggaran HAM. Bagaimana ini disebut negara ramah HAM jika perda-perda dan pasal-pasal tersebut melakukan pelanggaran HAM, ikut campur urusan hak pribadi orang. Sebenarnya kan HAM itu kan milik kita pribadi, tidak bisa dikurangi dan tidak bisa dibagi gitu. Justru negara harus mencukupi, memenuhi haknya, bukan justru ikut campur dengan hak pribadi masing-masing gitu. Jadi kalau ini sampai terjadi disahkan, dan itu menurutku melanggar hak asasi manusia gitu. Mereka bisa seenaknya masuk ke ruang privasi kita, melakukan persekusi gitu, dan itu menurutku bahaya banget sih gitu. Baik, dari Kak Geno, silakan Kak Geno. Sepakat sama Kak Echa ya, negara ini kan punya kekuasaan, punya kewenangan yang sangat besar ya, apalagi terkait dengan pidana gitu. Kalau dia masuk ke dalam ruang privasi gitu ya, yang mana seharusnya itu tidak dimasuki oleh negara, kecuali dalam hal terjadi kekerasan gitu ya, di dalam ruang privasi itu, akan sangat banyak sekali dampaknya gitu. Kita dengan posisi yang sekarang aja kita masih belum tahu bagaimana kemudian kita bisa membela diri kita gitu ya. Challenge apapun yang dilakukan gitu. Tadi kalau ditanya gimana kalau ada penggerebekan kita harus apa? Ya sekarang sistemnya tidak memberikan kita jalan untuk melakukan apa-apa gitu. Bisa melakukan apa-apa. Tidak ada aksesnya, tidak ada mekanismenya. Jadi ya itu akan sangat berbahaya. Itulah kemudian kenapa hukum pidana itu prinsipnya adalah ya negara itu tidak boleh memasuki ruang privasi kecuali itu ada kekerasan. Nah, dampaknya kan sangat berbahaya sih. Sepakat dengan Kak Echa tadi. Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita di pagi hari ini. Ada Kak Echa Waode, Sekjen Arus Pelangi, dan juga Kak Genoveva Alicia, peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Untuk waktunya terima kasih banyak sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yaitu KUHP dan peluang kriminalisasi ruang privasi warga negara. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak dan juga ikut berkomentar memberikan pendapat juga di ruang publik KBR pagi hari ini. Saya Naomi Liandra pamit, terima kasih dan sampai jumpa.